Oke, nama saya Petrus Kanisisola. Saya akan mempresentasikan tugas analisis multivariat dengan judul Analisis Korelasi Kanonik Pengaruh Banyaknya Sarana Kesehatan Terhadap Kasus Penyakit Campak dan Tetanus di Provinsi DIY. Definisi: analisis korelasi kanonik atau canonical analysis pertama kali diperkenalkan oleh Hotelling pada tahun 1963. Analisis korelasi kanonik adalah salah satu teknik analisis statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara segugus perubahan dependen Y1, Y2 sampai YP dengan segugus perubahan independen X1, X2 sampai X3. Ide utama dari analisis ini adalah mencari pasangan dari kombinasi linear yang memiliki korelasi terbesar. Pasangan dari kombinasi linear tersebut disebut fungsi atau perubahan kanonik dan korelasinya disebut korelasi kanonik. Uji asumsi analisis korelasi kanonik yang pertama yaitu uji normalitas multivariat, yaitu untuk menguji signifikansi setiap perubahan kanonik. Karena pengujian normalitas secara multivariat sulit dilakukan, maka cukup dilakukan uji normalitas untuk setiap perubahan. Asumsi yang digunakan adalah jika secara individu sebuah perubahan memenuhi kriteria normalitas, maka secara keseluruhan juga akan memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, uji linearitas, yaitu keadaan di mana hubungan antara perubahan dependen dengan perubahan independen bersifat linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas antar kelompok perubahan. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Sedangkan apabila lebih kecil daripada 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Data yang digunakan adalah data banyaknya sarana kesehatan dan jumlah kasus penyakit campak dan tetanus menurut bapeda.jogja.prof.go.id. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah ada data berdistribusi normal atau tidak. Kriteria uji yang digunakan yaitu jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka residual tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis, diketahui semua variabel berdistribusi normal dilihat dari nilai signifikansi. Yang kedua, uji linearitas. Uji linearitas antar perubahan bebas dengan perubahan tak bebas. Kriteria uji yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 maka memenuhi asumsi linearitas. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak memenuhi asumsi linearitas. Berdasarkan hasil analisis, diketahui semua variabel telah memenuhi asumsi linearitas karena memiliki nilai signifikansi kurang dari lebih besar 0,05. Berikut uji multikolinearitas, yaitu untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas. Kriteria uji yang digunakan yaitu jika nilai VIF lebih besar sama dengan 10 maka terdapat multikolinearitas. Sedangkan jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan hasil output, diketahui semua variabel telah memenuhi asumsi multikolinearitas karena memiliki nilai VIF kurang dari 10. Uji korelasi kanonik. Langkah-langkah analisis korelasi kanonik menggunakan SPSS yaitu klik new, sintak, kemudian kita ketikkan manovat, campak, tetanus, WIB puskesmas, RSUD, RSI swasta, RSI khusus. Yang kedua, garis miring diskrim, spasi al, spasi alfa dalam kurung 1. Yang ketiga, garis miring print sama dengan C dalam kurung again Jim. Kemudian klik run all.
hasil output yang diperoleh diketahui bahwa korelasi kanonik yang cukup besar, yaitu fungsi yang pertama sebesar 0,94 berdasarkan kanon core dengan keragaman sebesar 98,14248%. Sedangkan fungsi kedua memiliki keragaman relatif lebih kecil, yaitu 0,38064, sehingga hanya nilai korelasi kanonik fungsi pertama yang digunakan untuk interpretasi. Berdasarkan nilai signifikansi fungsi kanonik pertama sebesar 0,053 lebih kecil daripada 0,1, sehingga secara individu berpengaruh signifikan. Sedangkan untuk fungsi yang kedua sebesar 0,799 yang mendekati 0,1, sehingga secara individu tidak berpengaruh signifikan. Berikut bobot kanonik fubah bebas. Berdasarkan hasil output, bobot terbesar fubah bebas pada fungsi pertama adalah campak sebesar 0,96861. Sedangkan untuk bobot kanonik fubah tak bebas, yaitu bobot terbesar adalah variabel RSU swasta, yaitu sebesar 0,24195. Canonical loading. Hasil perhitungan canonical loading dengan hanya melihat fungsi pertama, diketahui variabel tetanus memiliki angka canonical loading tertinggi, yaitu sebesar 0,80854, kemudian campak sebesar 0,58841. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis ini adalah berdasarkan hasil pengujian secara kelompok, variabel penyakit tetanus memiliki hubungan yang signifikan terhadap banyaknya sarana kesehatan di Provinsi DIY sebesar 0,84854 atau sebesar 81%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.